Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia yang domisilinya di negara Hong Kong ini. Kemarin tanggal 21, tepatnya jam 7 malam ini, sosial media lagi rame yang membicarakan jembatan penyeberangan yang putus, terbakar dan yaitu tepatnya atau alamatnya yaitu nomor 8 Long Ping, Wong Luk Road, daerah Yuen Long sana. Dan kita akan membahas tentang semuanya. Sekali lagi ini adalah sebagai bahan pengetahuan kita ya. Oh, ada apa sih? Oh, yang penasaran. Nah, ini adalah salah satu channel yang menyajikan informasi sebagai bahan pengetahuan biar kita nggak penasaran. Ini adalah ceritanya. Oke, jam 7 malam tanggal 21 Juni 2022 di jembatan Longping ini terjadi kebakaran ya yang besar banget, dan orang yang lalu lalang di situ kan kaget, kemudian langsung menelpon kesatuan kepolisian dan menceritakan bahwa ada jembatan yang terbakar. Dan kemudian di situ langsung datang pemadam kebakaran dan menyemprotkan air. Tapi karena api terlalu besar, akhirnya jembatan itu putus. Ya, ini adalah videonya. Jadi ini dekat di daerah stasiun Longping atau di Yuen Long, dan apinya ini dari jam 7 sudah kejadian sampai jam 8 malam ini baru apinya bisa dipadamkan. Jadi lama banget ya. Nah, selepas itu akibat dari terjadinya kebakaran tersebut, ini ada beberapa wilayah daerah Yuen Long sana, kemudian Tin Shui Wai, Dun Mun, ini listriknya mati ya. Baik itu perumahan atau flat, pusat mall, kemudian juga rumah sakit, lampu-lampu di jalan, layanan kereta api, jurusan Dunmun, dan ponsel yang tidak dapat mengakses internet sampai 1 jam. Lift pun, di mana orang yang berada di lift tersebut ini hampir 1 jam, baru dia bisa diselamatkan ya. Dan pihak dari kepolisian ini menerima informasi darurat ini sampai 88 kali panggilan ya dari orang-orang tersebut yang terjebak di lift. Nah, dan tidak itu saja, ini alarm di daerah-daerah tersebut. Misalnya kan kalau terjadi kebakaran kan banyak banget alarm yang berbunyi. Nah, ini berbunyi nggak berhenti-berhenti. Nah, ini betapa kacaunya waktu kemarin sore sampai malam. Bahkan listrik itu juga belum nyala, sampai pagi baru bisa nyala. Ada ya, ada daerah jam 8 pagi ini baru nyala. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam ini sudah nyala. Ya, ada juga yang sampai jam 12 ini baru nyala. Jadi masing-masing tempat atau wilayah ini nggak semuanya bareng serentak nyalanya ya. Oke, kejadian ini menjadi kesempatan hotel-hotel di sekitar tersebut. Bahkan hotel yang di luar sekitar tersebut ini penuh atau diisi oleh orang-orang yang rumahnya ini tidak ada lampu, tidak ada listrik. Jadi ketika tidak ada listrik, tidak ada lampu, jadi rumahnya itu panas ya. Orang sini kan tidak terbiasa kalau tidur tanpa membuka AC. Jadi risih ya, Mbak. Jadi tidak hanya nggak punya lampu, tapi juga AC juga tidak ada, kipas pun juga tidak bisa nyalakan. Jadi mereka memilih tempat pindah, yaitu ke hotel atau menginap ke hotel selama 1 malam. Nah, ini banyak juga ya kan yang menanyakan, kok hotel di daerah tersebut ini tidak padam listriknya. Mungkin banyak mbak-mbak yang bertanya seperti itu. Oke, gini ya, nggak hanya di Hong Kong saja, hotel di Hong Kong saja, hotel di Indonesia ini banyak menggunakan listrik cadangan selain listrik PLN dari pemerintah pusat ya. Jadi mereka memiliki listrik cadangan atau genset ya, dimana ketika semuanya flat ini mati, nah di hotel tersebut tidak mati walaupun
harus bayar dengan harga yang mahal banget. Mbak-mbak mungkin melihat ada flat-flat yang bagian tengah jalan itu tidak mati kan. Nah, itu juga bisa menggunakan genset ya. Jadi tidak semuanya, tapi hanya jalan saja yang menggunakan jalan turun dari flat tersebut ini menggunakan genset. Maka ada flat yang masih nyala ya, buat tangga turun atau naik itu masih nyala. Nah, itu ya kenapa kok di hotel ataupun flat-flat yang jelas listriknya mati kok ada yang nyala ya. Oke, ini informasi tambahan buat kawan-kawan semuanya. Nah, ini perkiraan ya, ini hanya perkiraan saja karena belum secara final diketahui kenapa kok sampai kabel di daerah tersebut ini meledak atau terbakar ya. Jadi ini hanya perkiraan dari perwakilan divisi institusi listrik di daerah Yulong sana. Kemungkinan ini karena tegangan kabel yang berlebihan yang menyebabkan kabel terbakar dan langsung meledak di tempat. Nah, jadi listrik yang berada di area jembatan tersebut ini kan terhubung CLP atau listrik, pusatnya listrik ini dekat dengan jembatan. Jadi ketika pusat listrik yang dekat jembatan itu konslet, tegangan tinggi, terbakar, ini juga membawa pengaruh pada jembatan tersebut sehingga jembatan itu terbakar ya. Nah, dan di listrik atau pusat listrik tersebut ini mengalirkan aliran atau tekanan listrik ini ke flat-flat di daerah sekitar sana, Mbak ya. Jadi sehingga ketika listriknya ini ada yang rusak ataupun apa, ini semuanya saluran juga rusak. Listrik ataupun semuanya juga rusak ya di flat-flat di daerah tersebut. Ini yang pertama, karena tegangan tinggi katanya. Yang kedua, katanya ini bisa juga terjadi karena kabelnya ini sudah tua. Sehingga ketika sudah tua, dialirin listrik tinggi, nah hari itu baru meledak. Nah, itu aja informasinya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.